Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Pusat Update RPP. Channel yang berisi video seputar dunia pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas soal ulangan harian atau soal penilaian harian beserta jawabannya khusus untuk kelas 5 tema 6 subtema 2 bagian ke-1. Soal-soal ini saya susun berdasarkan kurikulum 2013 revisi yang paling baru. Baik, sebelum dilanjut, silahkan subscribe dulu channel Pusat Update RPP. Jangan lupa klik tanda like-nya dan klik juga tanda loncengnya agar mendapatkan informasi yang paling baru dari channel Pusat Update RPP. Baik, kita lanjut saja ke soal nomor 1. Nah, ini nomor 1, panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu A lebih tinggi, B panas, B lebih panas, C lebih rendah. Nah, ini ya, panas itu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu. Nah, ini ya. Kita lihat jawabannya. Ya, tentunya ya, ke benda yang bersuhu lebih rendah dari yang tinggi. Ini panas, jadi begitu ya perpindahan panas itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Nah, ini ya, ini tentang perpindahan panas. Jadi ada 3 jenis ya yang sudah dipelajari tentunya di tema 6 ini, khususnya subtema 2. Ini jenis-jenis perpindahan panas. Nah, ini sesuai dengan soal nomor 2. Nah, ini kita lihat pilihan jawabannya. A. Radiasi, B. Konduksi, C. Merambat, D. Konveksi. Nah, ini ya. Apakah jawabannya A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, konduksi, B ya. Jadi sebelum lanjut saya akan jelaskan terlebih dahulu bahwa perpindahan panas itu ada 3 jenis. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga itu radiasi gitu ya. Nah, kalau perpindahan secara konduksi itu ya ini ya, perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Contohnya panci ya. Ini karena diletakkan di atas kompor yang berapi sehingga panasnya bisa berpindah dari api ke panci kemudian ke air gitu ya. Jadi tidak berpindah zat perantaranya, pancinya itu seperti itu ya. Kemudian kalau konveksi, nah ini sama juga ya. Perpindahan panas melalui zat perantara tapi disertai perpindahan bagian zat perantaranya. Ya, itu seperti air kan merembet. Coba lihat kalau memasak air, itu airnya kayak bersirkulasi dari bawah ke atas. Nah, itu artinya ketika air yang sudah panas di bawah berpindah ke atas lalu masuk air yang masih dingin dari atas sehingga terlihat seperti lingkaran-lingkaran seperti itu. Atau kalian masukkan saja semacam serbuk-serbuk kayak tanah pasir gitu ya, masukkan, nanti dilihat seperti berputar. Nah, itu artinya partikelnya ikut berpindah. Nah, itu disebut konduksi. Nah, kalau radiasi itu perpindahan panas seperti pancaran tanpa zat perantara ya. Contohnya ketika kita duduk depan api, panasnya nyampe ke badan kita itu melalui pancaran seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih merupakan contoh proses perpindahan panas yang disebut A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Memancar. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, konveksi. Nah, ini ya. Jadi konveksi ini seperti tadi, airnya berpindah ya, berputar seperti berputar gitu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4.
Terjadinya angin darat dan angin laut disebabkan oleh terjadinya perpindahan kalor secara A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konveksi, D. Khusus. Nah, jawabannya adalah konveksi. Jadi, angin darat dan angin laut itu terjadinya perpindahan panasnya secara konveksi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini ada sebuah gambar. Silakan diperhatikan. Mari kita lihat pertanyaannya. Nah, ini. Berdasarkan gambar tersebut, perpindahan kalor yang terjadi disebut A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Pemanasan. Tadi sudah dijelaskan ya di soal-soal sebelumnya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah C. Radiasi ini ya. Jadi berupa pancaran. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari. Nah, ini ya. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari disebut A. Pola tari, B. Pola gerak, C. Pola arah, D. Pola lantai. Nah, ini apakah jawabannya A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, disebut pola lantai ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, nih. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu A. Garis vertikal dan diagonal, B. Garis diagonal dan lurus, C. Garis lengkung dan lurus, D. Garis lurus dan vertikal. Nah, ini sudah dipelajari juga ya, pola lantai ini. Ini pengembangannya dari pola lantai itu sendiri. Jadi pola-pola garis dasarnya ini, apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, garis lengkung dan garis lurus. Nah, itu garis dasar pada lantai itu ya. Ada garis lengkung dan garis lurus. Lanjut kita ke soal nomor 8. Pola lantai diagonal dalam tarian termasuk pola garis dasar A. Lurus, B. Lengkung, C. Lingkaran, D. Angka 8. Ini pola lantai diagonal ya. Termasuk pola garis dasar apa ini? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, termasuk pola garis dasar lurus ya kalau pola lantai diagonal itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini ada sebuah gambar ya, ada sebuah gambar tarian. Silakan diperhatikan. Mari kita lihat pertanyaannya. Pola lantai yang digunakan pada tarian tersebut adalah A. Lurus, B. Horizontal, C. Lengkung, D. Vertikal. Wah, ini hati-hati ya. Pengembangan dari pola-pola garis dasar dari pola lantai itu sendiri. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, termasuk pola lantai lengkung ini ya. Karena lihat saja posisinya penarinya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Salah satu pola lantai yang digunakan pada tari pendet, nah ini adalah A. Zigzag, B. Lingkaran, C. Angka 8, D. Berbentuk huruf pi. Ini tari pendet ya. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, berbentuk huruf pi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam A. Undang-undang,
B. Undang-Undang Dasar 1945. C. Peraturan. D. Tata tertib. Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, B ya. Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, ini berikut yang termasuk hak warga negara Indonesia, yaitu hak ya. Baik, mari kita lihat pilihan jawabannya. A. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. B. Membayar pajak. C. Berperan serta dalam membela mempertahankan kedaulatan negara. D. Menghormati hak asasi orang lain. Nah, ini pertanyaannya awas ya, hak warga negara. Jadi hak itu sesuatu yang pantas dan wajar kita terima. Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, tentunya mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kalau B, C, dan D itu adalah kewajiban ya. Nah, yang A ini yang hak. Baik, kita lanjut ke soal nomor 13. Berikut yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia, yaitu, nah tadi haknya, ini sekarang kewajibannya. Kita lihat pilihan jawabannya. A. Mendapatkan pekerjaan. B. Memiliki kedudukan sama di mata hukum. C. Bebas memilih dan memeluk agama. D. Menghormati hak asasi orang lain. Nah, apakah jawabannya A, B, C, atau D? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah menghormati hak asasi orang lain, itu kewajiban ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini contoh kewajiban seorang petani, yaitu A. Menikmati hasil panen. B. Menjual hasil panen. C. Merawat tanaman di sawah. D. Membiarkan hasil panen. Ingat bahwa kewajiban itu segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Baik, kita lihat jawabannya. Ya, tentu ya, kewajibannya adalah C. Merawat tanaman di sawah. Baik, kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, ini mendapatkan pendidikan merupakan salah satu contoh hak bagi A. Orang mampu. B. Orang miskin. C. Orang sehat. D. Semua orang. Nah, ya. Di pendidikan itu hak bagi siapa? Apakah A, B, C, atau D? Baik, mari kita lihat jawabannya. Ya, tentunya untuk semua orang. Jawabannya D ya. Baik, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, klik tanda like-nya, klik juga tanda loncengnya, dan silakan share di media sosial kalian ya, untuk berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya.